Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah secara online. Sebelum firman Tuhan kita renungkan dan dengarkan, mari kita satukan hati dan kita mau tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur. Firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan setiap perkataan Allah dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami melakukan supaya kami lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam pengampunan, dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan tetap dipermuliakan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyata, pemeliharaan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu sempurna adanya bagi tubuh Kristus, bagi umat Tuhan di seluruh belahan dunia ini, bagi kami semua anak-anak yang Engkau kasih. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, kita merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 19 sampai 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat ini mengingatkan kepada saya, Bapak Ibu dan seluruh jemaat, bahwa kita ini sebagai pribadi yang sudah mengalami penebusan Kristus, lalu menjadi anggota kerajaan Allah yang benar, yang harus kita lakukan adalah mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah dengan sungguh-sungguh, disertai rasa takut, rasa hormat, dan tidak lepas dari kehendak Allah. Karena itu Paulus menempatkan dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Seolah-olah tidak ada hari, tidak ada saat, tidak ada waktu bagi Paulus untuk tidak menceritakan kabar baik. Menceritakan kabar baik, menceritakan Injil, menyaksikan Allah yang maha dahsyat ini adalah kewajiban dari Rasul Paulus. Kewajiban Bapak Ibu dan kewajiban saya. Bapak Ibu dan saya telah dibeli, telah ditebus oleh darah Kristus, darah anak domba Allah di atas kayu salib. Dan darah yang berkuasa membebaskan kita, melepaskan kita, membuat kita mengalami pengampunan, dan sekarang hidup di dalam keselamatan yang kekal. Kalau nanti kita memperingati sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bagaimana tubuh Kristus dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Bagaimana darahnya dicurahkan bagimu dan bagiku, bagi kita semua, jemaat yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Kristus. Karena itu ayat ini mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan kita, sudahkah kita melibatkan diri? Sudahkah kita sadar? Sudahkah kita tahu bahwa keselamatan yang kita alami itu bukan hak pribadi kita, sehingga kita bisa dengan nyaman tidak peduli dengan keberadaan orang lain.
Setiap kita, siapapun kita harus terlibat dan melibatkan diri untuk bertanggung jawab atas setiap jiwa yang ada di sekeliling kita, agar mereka mengenal, agar mereka mendengarkan siapa Kristus. Tidak ada jalan pada keselamatan kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Paulus, bahwa Paulus melibatkan dan meletakkan hidupnya sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, punya tanggung jawab menghidupi panggilannya, tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu mau pakai istilah menyenangkan hati Tuhan, silakan. Hidup dalam kehendak Allah, silakan. Didapati menyukakan hati Tuhan, sah-sah saja. Nah, Paulus di dalam pelayanan ini, kita lihat apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia kerjakan. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai 4. Kolose pasal 4 ayat 3 sampai 4. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi Paulus berkata dalam segala kondisi dan situasi, termasuk ketika Paulus dipenjarakan di kota Roma, Paulus menyaksikan perbuatan Allah untuk jemaat di Filipi, untuk jemaat di Kolose, untuk jemaat-jemaat yang lain. Saudara, ini berarti saudara dan saya harus menjadi seperti Paulus, bukan di dalam penjaranya, tetapi bagaimana memiliki kerinduan untuk memberitakan, untuk menyaksikan perbuatan Allah, jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana saudara dulu hidup sebelum mengenal Kristus, dan bagaimana saudara hidup ketika saudara ada di dalam Kristus. Itu jelas berbeda. Dan hidup kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan, buah-buah kedewasaan, buah-buah pelayanan, buah-buah keselamatan yang membawa orang lain melihat betapa berbedanya kita, dan kita memperkatakan, kita menyaksikan, kita akan menyampaikan isi hati Tuhan lewat perubahan hidup, lewat kenyataan hidup, lewat buah-buah kehidupan kita, dan itu akan mengubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan Rasul Paulus yang dilakukannya baik ketika di dalam penjara, baik ketika ada di luar penjara, dalam segala kondisi dan situasi, Paulus tidak pernah untuk tidak berkhotbah. Paulus tidak pernah untuk tidak memberitakan Injil, karena berkhotbah itu artinya menyampaikan firman. Berkhotbah bukan sekedar menyampaikan pengalaman pribadi, tetapi pengalaman pribadi yang menunjang dan ditunjang untuk membuktikan bagaimana firman itu nyata dan hidup. Dan firman ditempatkan di atas pengalaman hidup. Firman ditempatkan di atas segala yang pengalaman kita sudah alami. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak memberitakan kabar baik. Yang diberitakan bukan hal pribadi. Yang diceritakan bukan pengalaman bagaimana terima berkat dari Allah. Itu bagian kecil dari bagian besar, bagaimana karya keselamatan dan penebusan itu lebih bernilai dan berharga, karena kita bawa sampai kepada kekekalan. Nah,
pelayanan yang seperti ini saya doakan boleh bertumbuh semakin nyata dalam hidup kita. Dan yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meresponi penebusan Tuhan dalam hidup kita, yang nanti kita akan syukuri, kita ingat kembali lewat sakramen perjamuan kudus, dengan tubuh Kristus yang dipecahkan, dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Apa yang Paulus lakukan? Kita lihat berikutnya di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita lihat ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan, untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, Paulus tidak hanya menceritakan, Paulus tidak hanya menyaksikan, Paulus tidak hanya memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, berkhotbah, menyampaikan firman, menegur, menasehati, memimpin, mendorong, mengarahkan. Tetapi Paulus punya bagian yang tidak kalah pentingnya. Ketika semua pemberitaan firman sudah dilakukan, Paulus tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Paulus punya waktu dan saat di mana Paulus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, untuk mengucap syukur, untuk menyerahkan, dan untuk mendoakan orang-orang yang sudah dia temui, dia jumpai, dan orang-orang kepada yang mereka Paulus telah menyampaikan dan memberitakan firman. Orang-orang ini dibawanya di dalam doa kepada Tuhan. Saudara, tidakkah ini indah? Paulus di dalam pelayanannya, Paulus di dalam menyadari penebusan Kristus dalam hidupnya, lalu Paulus tahu dia terpanggil untuk melakukan pekerjaan Allah. Paulus berdoa. Paulus melibatkan diri untuk banyak berdoa. Siapa yang didoakan? Gereja Tuhan, tubuh Kristus, umat Tuhan. Siapa yang Paulus doakan? Sebanyak mungkin orang-orang yang sudah mendengar pemberitaan firman lewat mulut dari Paulus. Paulus mendoakan orang-orang percaya. Dan Paulus di dalam pelayanan memiliki keseimbangan antara memberitakan firman dan mempersiapkan diri, lalu memiliki hubungan pribadi di dalam doa, waktu menyendiri dengan Tuhan. Saudara, apakah di tengah kesibukan saudara, apakah di tengah-tengah apa yang Bapak Ibu sidang jemaat lakukan, Bapak Ibu masih mengingat dan memiliki doa? Karena doa adalah kekuatan yang akan membawa setiap kita mampu untuk melihat dengan jernih dan jelas segala hal, sehingga kita tidak akan jatuh dan meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah progres kehidupan kita, di tengah-tengah apa yang terjadi hari-hari ini, saya tetap mengingatkan seperti yang Paulus sampaikan. Dia berdoa dengan sukacita. Dia berdoa kepada Allah untuk gereja. Dia berdoa dengan penucapan syukur untuk semua orang percaya. Dan Paulus berdoa untuk sebanyak mungkin pelayanan yang bisa didoakan. Hari-hari ini ada banyak permintaan-permintaan doa, dan saya punya agenda yang panjang untuk membawa
dan menyerahkan partner-partner pelayanan, sidang jemaat, pribadi-pribadi yang saya kasih, yang saya hormati, untuk saya bawa kepada takhta hadirat kasih karunia Tuhan. Di dalam doa saya, di dalam penyembahan saya. Dan Tuhan tahu itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, seperti Paulus berdoa, saudara dan saya harus berdoa. Paulus berdoa seperti Yesus berdoa. Paulus berdoa, Bapak, Ibu, dan saya, gereja-gereja Tuhan juga berdoa. Bagaimana Paulus menyelesaikan dan melakukan pekerjaan Allah di dalam hidupnya? Bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan dan memposisikan diri di dalam memenuhi panggilan Kristus untuk melayani dan melakukan bagiannya di dalam kerajaan Allah yang begitu besar dan begitu luas, sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Paulus mengerjakan satu bagian yang saya ingin kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-14. Filipi 1 ayat yang ke-14, tapi kita lebih baik membaca mulai ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketekunan Paulus di dalam penderitaan adalah sebuah pelayanan. Apa hubungannya di dalam penjara dengan pelayanan? Apa hubungannya menderita dengan pelayanan? Saudara, pemberitaan dalam kebenaran yang dialami oleh Paulus karena dia dipenjarakan bukan karena berbuat jahat dan salah, tapi karena kebenaran. Penderitaannya ini di dalam kebenaran akan menjadi saksi yang khusus, sehingga Injil akan semakin terbuka untuk diberitakan. Jadi kata penjara di sini saya coba sitir untuk menggambarkan Bapak, Ibu, dan saya tidak harus ada di dalam penjara, tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai hidup kita menyikapi dan menghadapi dengan benar, maka sikap kita yang benar, cara pandang kita yang benar di tengah-tengah penderitaan yang digambarkan bagaikan seperti Paulus yang waktu itu nyata-nyata di dalam penjara, tetapi kita seolah-olah dengan penderitaan dan pergumulan hidup kita tidak beda dengan Paulus. Kita ini juga di dalam penjara pergumulan hidup, di dalam penjara badai hidup, tetapi kita tetap benar. Hidup kita menjadi kesaksian yang baik. Kita tetap tekun, kita setia, kita tabah, kita melakukan dan mengerjakan bagian kita. Maka itu menjadi kuasa yang akan dibaca, dan itu akan sampai kepada banyak orang bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi Injil yang hidup. Karena orang melihat kita tidak menghujat Allah, kita tidak menyalahkan gereja, kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita tetap berdiri kokoh dalam panggilan hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang menderita karena istrinya, karena suaminya, karena anaknya, karena orang tuanya, tetapi tetap melayani Allah dan terus berdoa, hidup dalam kebenaran sampai dalam titik tertentu situasi dan kondisi berubah. Ketika orang lain melihat, orang akan bertanya bagaimana caranya. Maka di sanalah penderitaan ini begitu erat dengan pelayanan, di mana pribadi-pribadi yang seolah-olah seperti dipenjarakan, menderita dan susah ini
bisa menceritakan Injil dengan cepat, dengan baik, dengan benar, dan itu menjadi kesaksian yang hidup. Itu maksudnya Paulus di dalam penjara, justru karena dia dipenjarakan karena kebenaran, maka Filipi tadi pasal 1 ayat 14, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada contoh yang nyata, pribadi yang sekalipun dipenjara tapi keluar sebagai pemenang. Walaupun fisik di dalam penjara, tapi kesaksian hidupnya, contoh hidupnya nyata, dan itu melampaui belenggu penjara yang memenjarakan Paulus. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sidang jemaat yang saya kasih, di tengah-tengah penderitaan hidupmu, di tengah-tengah pergumulanmu dalam pekerjaan, di dalam masalah keuangan, di dalam segala problem rumah tangga, ketika orang melihat dan menilai seolah-olah Bapak Ibu di dalam penjara penderitaan, tapi Bapak Ibu bisa menyaksikan dan menunjukkan kebenaran, sampai pada akhirnya orang melihat lewat penderitaan Bapak Ibu sudah melayani orang lain untuk melihat kebenaran Allah di dalam hidup Bapak Ibu, dan orang lain akan memuji Allah. Sungguh Allah ada dalam hidup Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan dan badai hidup, Bapak Ibu boleh menjadi berkat, menjadi Injil, kabar baik. Karena Bapak Ibu di balik semua penderitaan yang dialami, di balik pergumulannya, tetap bisa menjadi saksi yang nyata. Saudara, itu yang Paulus lakukan dan kerjakan. Sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Paulus juga melayani di dalam apa yang harus dia tulis. Dan kitab Perjanjian Baru 2/3-nya Rasul Paulus yang menulis. Ini adalah bentuk pelayanan dari Rasul Paulus secara pastoral. Mungkin sekarang gambaran yang sederhana dengan medsos, lewat WA, atau mungkin hal-hal yang lain sejenis itu lebih baik kalau memang Bapak Ibu mampu untuk membuat sejenis karya tulis atau tulisan-tulisan tertentu atau gambar tertentu atau pengkalimatan tertentu. Biarlah semua itu kita mengisi, menulisnya dan melakukannya, di dalamnya ada muatan Tuhan dipermuliakan. Bukan bersifat untuk membuat orang lain takut, lalu memprovokasi, lalu melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan secara firman dan hukum negara. Maka itu tidak menunjukkan wujud pelayanan sebagai pribadi yang ditebus oleh darah Kristus. Karena itu saya mendorong dan mengajak sidang jemaat hari-hari ini, lewat apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan, itu boleh terwakili seperti halnya zaman Paulus. Paulus menulis, dan 2/3 Perjanjian Baru Rasul Paulus yang menulisnya. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, apa yang kita ketik bukan firman Allah, tetapi kita bisa mengutip isi Alkitab. Kita bisa mengutip contoh-contoh dalam Alkitab. Daripada kita mengirimkan hal-hal yang bersifat tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran, hanya lebih bersifat hal-hal yang menyentuh emosi, hal-hal yang membuat orang lain senang sesaat, tapi tidak pernah mengalami dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk.
lebih baik kita lewat apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan sungguh-sungguh boleh mendatangkan berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya sungguh rindu setiap kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus di dalam hidup kita, lewat kita mau dengan rendah hati dan rela untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anggota kerajaan Allah yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, serahkan pergumulan, kerinduan, keberadaan saudara. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti mengingat kita, dan Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau mempersiapkan hidup kita mau introspeksi diri. Jangan sampai Tuhan dipermalukan lewat hidup kita, tetapi biarlah kita selalu rindu mempermuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Layakkan dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu simak dengan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu bahwa di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan layak disembah, Tuhan layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak diagungkan. Tuhan memberkati umatnya. Tuhan menolong kami semuanya. Mari kita akan mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi dan kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak dimuliakan. Darah-Mu menyucikan kami, melayakkan kami, menguduskan kami. Pada akhir ibadah kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, menasehati, dan mengingatkan kami. Dan sekarang Tuhan, kami telah menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa, jemaat yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Tuhan menjamah, dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menolong, membukakan jalan, dan menyatakan yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa pertolongannya nyata, kuasanya sempurna, kasihnya melimpah bagi kami semua. Mari kita akhiri ibadah kami, kita akhiri ibadah ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami mengucap syukur.
Kami memberikan pujian dan hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, TNI, Polri, para menteri, gubernur, wali kota, semua diberkati, diberikan hikmat untuk memimpin dan membawa Indonesia menjadi negeri yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Luputkan negeri kami dari segala yang jahat, dari segala hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh belahan dunia ini, semua di dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.